Bentuk molekul. Bentuk molekul suatu zat itu bergantung pada jumlah pasangan elektron yang berikatan atau PeI dan juga jumlah pasangan elektron bebas atau PeB. Bentuk molekul dapat ditentukan melalui tolak-menolak pasangan elektron dalam kulit valensi atom pusatnya. Untuk meramalkan bentuk molekul berdasarkan teori domain elektron, langkah yang pertama yang harus kita ketahui adalah mengetahui elektron valensi dari atom pusatnya. Caranya, kalian harus mengetahui atau menghafalkan elektron valensi dari beberapa unsur yang selalu menjadi atom pusat. Itu diketahui ada H, Be, B, C, N, O, F, Si, P, S, Cl, Bri, dan Xe. Dari unsur-unsur tersebut dapat diketahui bahwa elektron valensinya itu adalah ada 1, 2, 3, 4. Itu bisa kita lihat melalui golongan dari unsur tersebut. Kalau kita hafal ini, maka akan lebih gampang untuk menentukan bentuk molekul dari suatu senyawa. Selanjutnya kita gunakan rumus AXE. Setelah mengetahui rumusnya, maka untuk memasukkan angka-angkanya kita harus menentukan. Yang pertama adalah BK, yaitu bilangan koordinasi. Bilangan koordinasi bisa diketahui atau bisa dicari melalui rumus EV atau elektron valensi ditambah N kali PYB atau penyumbangnya dibagi 2. Untuk penyumbang itu biasanya itu ada beberapa unsur, misalnya ada unsur H, O, S, F, Cl, Bri. Untuk unsur H itu nilai penyumbangnya adalah 1. O dan S itu nilainya 0. F, Cl, Bri nilai sumbangannya adalah 1. Kok bisa itu bisa 101 diketahui dari mana? Bisa diketahui dari struktur Lewisnya. Itu saya gambarkan H dengan titik 1. Itu elektron valensinya 1 sehingga dia menyumbangkan elektron sebanyak 1. Untuk O dan S bisa diketahui elektron valensinya kan 6. Kalau digambarkan struktur Lewisnya seperti itu sehingga dia tidak akan menyumbangkan elektronnya. Untuk F, Cl, Bri saya wakilkan dengan F di situ. Elektron valensinya ada 7. Maka kalau 7 itu digambarkan struktur Lewisnya, maka dapat diketahui bahwa elektron yang disumbangkan hanya 1. Langkah yang kedua yaitu menentukan X. X dapat dicari dengan mengetahui PeI atau pasangan elektron berikatan. Caranya yaitu jumlah atom dalam senyawa itu dikurangi dengan 1. Langkah selanjutnya yaitu mencari E, yaitu pasangan elektron bebas. Caranya bilangan koordinasi dikurangi X atau dikurangi dengan pasangan elektron yang berikatan. Sekarang kita cari latihan soalnya. Situ tentukan bentuk molekul dari yang pertama CH4 dan yang kedua adalah H2O. Kita simak selanjutnya. Bentuk molekul dari CH4. Itu saya beri gambaran CH4. C itu disebut dengan AP. AP itu adalah atom pusat. Sedangkan H itu adalah PYB penyumbangnya. Sedangkan 4 itu adalah nilai N-nya. Sehingga dapat kita masukkan ke rumus bilangan koordinasinya. Kemarin yang pertama adalah elektron valensi dari atom pusat, elektron valensi dari C. Maka di situ dituliskan 4. Kemudian ditambahkan dengan N. N-nya nilainya adalah 4 dikalikan berapa
penyumbangnya. Di situ penyumbangnya hanya ada satu, yaitu H, maka nilainya adalah 1. Sehingga dapat dituliskan 4 ditambah 4 kali 1 dibagi 2. 2 itu adalah jumlah elektron dalam satu pasang, pasti 2 itu sudah rumus. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai BK-nya adalah 4. Kemudian nilai X. X tadi rumusnya adalah jumlah atom dikurangi 1. Di situ jumlah atomnya C-nya jumlahnya 1, H-nya jumlahnya 4. Sehingga kalau dijumlahkan semua ada 5. Maka nilai X-nya adalah 5 dikurangi 1 sama dengan 4. Kemudian selanjutnya E. E mencarinya adalah BK dikurangi X. BK-nya 4, X-nya 4, maka nilainya E adalah 0. Sehingga kita masukkan ke rumus awal, maka bentuk molekulnya adalah A, X titik-titik, E titik-titik. Sehingga dari nilai-nilai itu tadi dapat diketahui bahwa A, X 4, E 0. Sehingga dituliskan A, X 4. Kalau kalian lihat di tabel yang ada di LKS atau di buku, maka dapat diketahui kalau bentuk molekul AX4 itu adalah tetrahedral. Contoh yang kedua adalah H2O. Langkahnya tetap yang pertama mencari bilangan koordinasi dulu. Bilangan koordinasi dapat dicari dengan rumus elektron valensi ditambahkan N kali jumlah penyumbangnya dibagi 2. Itu elektron valensi dari atom pusatnya. Ya, di sini H2O. Yang perlu diingat bahwa yang namanya atom pusat itu tidak selalu di depan. Jumlahnya biasanya yang sedikit di tengah-tengah kalau digambarkan melalui rumus kimianya. Maka H2O, maka di situ atom pusatnya adalah O. O dilihat di situ elektron valensinya melalui tabel yang pertama tadi, yang di slide yang pertama kalau enggak yang kedua, itu O nilai elektron valensinya adalah 6. Ditambahkan N. N-nya berapa? H2O, berarti N-nya adalah 2. Dikalikan penyumbangnya. Di situ penyumbangnya itu adalah unsur selain atom pusat. Selain atom pusat kan cuma ada H, maka penyumbangnya adalah 1 dibagi 2. Maka nilainya 6 ditambah 2 kali 1 2, maka 6 tambah 2 itu 8, bagi 2 nilainya 4. Kemudian selanjutnya menentukan nilai X. X tadi adalah jumlah atom dikurangi 1. Jumlah atomnya ada berapa? Hanya 2, O-nya 1, sehingga jumlah atomnya ada 3. 3 kurangi 1 nilainya adalah 2. Selanjutnya nilai E. E tadi BK dikurangi X, maka 4 dikurangi 2 hasilnya 2. Setelah BK, X, dan E nilainya ketemu, dapat dimasukkan ke rumus awal A, X, E. Maka A, X nilainya 2, E-nya nilai 2. Sehingga dapat dilihat di tabel, maka bentuk molekul dari AX2, E2 adalah bentuk V atau bengkok. Sekian pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.